Hai, selamat datang kembali di channel kami. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, telah menempuh perjalanan panjang dari masa kanak-kanak hingga menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Kisah hidupnya mencakup berbagai peran, mulai dari pengusaha sukses hingga pemimpin politik yang berpengaruh. Dalam video ini, kita akan menelusuri secara mendetail perjalanan hidup Gibran dari tahun ke tahun, mengungkap berbagai aspek kehidupannya yang mungkin belum banyak diketahui publik. 1987 hingga 2001, masa kecil dan pendidikan awal. Gibran Rakabuming Raka lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah, sebagai anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Sebagai putra sulung, Gibran tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana namun penuh dengan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Ayahnya, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, saat itu adalah seorang pengusaha mebel sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Gibran menghabiskan masa kecilnya di Surakarta, menempuh pendidikan di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta. Sejak dini, ia dikenal sebagai anak yang mandiri dan memiliki semangat belajar yang tinggi. 2002 hingga 2010, pendidikan di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, pada tahun 2002, Gibran memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Singapura. Ia bersekolah di Orchid Park Secondary School, di mana ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan sistem pendidikan yang berbeda. Keputusannya untuk belajar di luar negeri menunjukkan kemandirian dan tekadnya untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Setelah lulus, Gibran melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore, MDIS, dan kemudian memperoleh gelar sarjana dari University of Bradford pada tahun 2010. Selama masa studinya, Gibran tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan yang mengasah keterampilan kepemimpinan dan wirausahanya. 2010 hingga 2014, memulai karir bisnis. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 2010, Gibran melihat peluang di industri kuliner dan memutuskan untuk mendirikan Chili Pari, sebuah perusahaan catering yang berbasis di Surakarta. Dengan pendekatan bisnis yang inovatif dan fokus pada kualitas layanan, Chili Pari berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi salah satu penyedia catering terkemuka di kota tersebut. Kesuksesan ini tidak lepas dari kemampuan Gibran dalam memahami kebutuhan pasar dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Selain Chili Pari, pada tahun 2015, Gibran meluncurkan Markobar, Martabak Kota Barat, sebuah usaha kuliner yang mengkhususkan diri pada martabak dengan berbagai varian rasa. Inovasi dalam menu dan konsep yang unik membuat Markobar cepat populer dan berhasil membuka cabang di berbagai kota di Indonesia. Melalui kedua usahanya ini, Gibran tidak hanya membuktikan dirinya sebagai pengusaha muda yang sukses, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. 2015, kehidupan pribadi. Pada 11 Juni 2015, Gibran menikah dengan Selvi Ananda, yang merupakan pemenang Puteri Solo tahun 2009. Pernikahan mereka menjadi sorotan media dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak, Jan Edhes Srinarendra, lahir pada 10 Maret 2016, dan La Lembah Manah, lahir pada 15 November 2019. Sebagai seorang ayah, Gibran dikenal sangat dekat dengan anak-anaknya dan sering menghabiskan waktu bersama mereka di tengah kesibukannya.
kehidupan keluarganya yang harmonis sering menjadi inspirasi bagi banyak orang. 2019 hingga 2020, terjun ke dunia politik. Meskipun sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha, pada tahun 2019, Gibran mulai menunjukkan minatnya dalam dunia politik. Ia resmi bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, pada September 2019. Keputusannya ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi, mengingat ayahnya, Joko Widodo, juga berasal dari partai yang sama. Namun, Gibran menegaskan bahwa langkahnya terjun ke politik adalah murni keinginannya untuk berkontribusi lebih bagi masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Dengan dukungan penuh dari partainya dan masyarakat, ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan perolehan suara mayoritas. Kemenangan ini menandai awal karir politiknya dan membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi kota kelahirannya. 2021 hingga 2024, kepemimpinan sebagai wali kota Surakarta. Gibran resmi dilantik sebagai wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Dalam masa kepemimpinannya, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada berbagai sektor. Gibran mengambil berbagai langkah strategis untuk meminimalisir dampak pandemi, seperti mempercepat program vaksinasi, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, dan mendorong pemulihan ekonomi lokal. Selain itu, ia juga fokus pada pengembangan infrastruktur kota, peningkatan layanan publik, dan pelestarian budaya lokal. Kepemimpinannya yang proaktif dan responsif mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pada tahun 2021, Indonesia Indikator menobatkannya sebagai salah satu wali kota paling populer di Indonesia. 2023. Pencalonan sebagai Wakil Presiden. Pada 21 Oktober 2023, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden 2024. Pencalonannya ini sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama karena adanya aturan batas usia minimum 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Namun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang memberikan pengecualian bagi kepala daerah terpilih, memungkinkan Gibran untuk maju dalam pemilu. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukungnya karena melihat potensi kepemimpinannya, sementara sebagian lain mempertanyakan independensi pencalonannya mengingat latar belakangnya sebagai putra Presiden Joko Widodo. Meskipun demikian, Gibran terus menunjukkan sikap tenang dan fokus dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang. Dalam debat Pilpres 2024, Gibran menampilkan gaya komunikasi yang lugas dan pragmatis. Ia lebih banyak berbicara tentang program-program konkret yang menyasar generasi muda, UMKM, dan digitalisasi ekonomi. Strateginya dalam menghadapi debat seringkali dibandingkan dengan gaya Prabowo, yang lebih senior dalam politik nasional. 2024. Kemenangan dalam pemilu dan pelantikan sebagai wakil presiden. Pasangan Prabowo Gibran berhasil memenangkan pemilihan presiden 2024 dengan meraih sekitar 96 juta suara, atau sekitar 59% dari total suara sah. Kemenangan ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap visi dan program yang mereka tawarkan. Pada 20 Oktober 2024, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,
menjadikannya wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia pada usia 37 tahun. Ini menjadi pencapaian besar dalam karir politiknya, sekaligus menandai era baru dalam kepemimpinan nasional dengan kehadiran sosok muda di jajaran eksekutif tertinggi negara, kebijakan dan rencana sebagai wakil presiden. Setelah pelantikan, Gibran menyampaikan beberapa prioritas utama dalam masa jabatannya sebagai wakil presiden. 1. Pemberdayaan generasi muda. Gibran ingin memastikan bahwa anak muda memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja yang lebih baik. 2. Dukungan untuk UMKM dan ekonomi digital. Melanjutkan visinya sejak menjadi wali kota Surakarta, Gibran berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi UMKM dan memberikan lebih banyak insentif bagi usaha kecil agar dapat berkembang lebih cepat. 3. Peningkatan infrastruktur dan transportasi. Sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, ia juga akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Indonesia. 4. Reformasi pendidikan dan kesehatan. Ia ingin memastikan bahwa akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di pelosok Indonesia. Dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya, Gibran aktif mengunjungi berbagai daerah untuk berdialog dengan masyarakat dan memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Perjalanan hidup Gibran Rakabuming Raka dari seorang pengusaha muda hingga menjadi wakil presiden Indonesia adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk mengambil langkah besar dapat membawa seseorang mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Meski menghadapi berbagai tantangan, Gibran terus menunjukkan bahwa ia siap untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kepemimpinan Gibran sebagai wakil presiden akan membawa dampak positif bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.